Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Agus Santoso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Ya, Bapak Agus Santoso ini sosok yang sangat kita kenal, sangat familiar banget, dan kita lebih suka memanggil Mas Aga ya. Tapi karena Bapak ini sudah menjadi seorang petinggi Tegal Sambi selama 2 periode ya, Mas Aga ya. Jadi kayaknya sudah gak asing lagi di mata masyarakat Kota Jepara, terutama di Desa Tegal Sambi ini yang begitu maju, begitu masyhur. Karena Desa Tegal Sambi ini tersohor dan juga terkenal sebagai desa unggulan, desa perintis, dan juga sebagai desa percontohan untuk desa-desa yang lain. Seperti apa sih Mas Aga dalam mengelola atau membangun desa ini sehingga menjadi desa yang sangat luar biasa ini, pernah menjuarai lomba tingkat Jawa Tengah, dan juga sebagai desa unggulan, desa pariwisata juga. Gimana itu Mas Aga dalam menghandle semua ini sehingga bisa menjadi berhasil kayak gini? Oke, baik Mbak Dinda. Jadi sebetulnya dalam memimpin desa itu tidak ada kiat khusus ya, tidak ada trik-trik khusus karena semua itu berawal dari kebersamaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat di sini adalah kunci yang utama. Sehingga kami selaku pemerintah desa itu tinggal mendorong sedikit-sedikit saja. Jadi semuanya memang berawal dari kesadaran masyarakat, berawal dari upaya atau mungkin kesadaran masyarakat untuk membangun desanya. Jadi masyarakat di sini alhamdulillah sangat menyadari bahwa untuk membuat desa ini lebih baik mesti diawali dari masyarakat itu sendiri. Termasuk dalam kemarin kita ketika mengikuti lomba desa se-Kabupaten Jepara dan alhamdulillah juara 1 itu juga semuanya berawal dari masyarakat. Pemerintah desa sejauh ini hanya mendorong, hanya menambah atau hanya mungkin mengedukasi sedikit-sedikit sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Seorang petinggi Desa Tegal Sambi ini benar-benar gigih begitu kalau kita menilai seperti itu ya Mas Aga. Karena ini terbukti masyarakatnya begitu kompak, begitu guyup melakukan kegiatan supaya Desa Tegal Sambi ini selangkah lebih maju, bahkan 1000 langkah lebih maju kalau kita lihat. Karena apa? Ini juara 1 lomba desa se-Kabupaten Jepara loh. Nah, di sini loh Mas Aga. Rumusnya seperti apa biar mungkin kita bisa ngasih inspirasi kepada desa-desa yang lain gitu maksud kami. Jadi ketika dulu di awal kami mengemban amanah sebagai petinggi itu, yang ada dalam benak kami adalah bekerja bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga apa yang kami lakukan ini semuanya berawal dari masyarakat, mulai dari usulan, kemudian eksekusi di lapangan itu memang semuanya berawal dari masyarakat. Masyarakat mengusulkan apa, kita melaksanakan itu sesuai dengan regulasi yang ada. Misalkan masyarakat mengusulkan sesuatu, itu kita angkat menjadi salah satu bagian prioritas yang harus kita kerjakan. Sehingga ketika desa melaksanakan pembangunan itu memang berbasis usulan dari masyarakat. Berkaitan dengan lomba desa yang kemarin kita juara itu, sebelumnya kan kita pernah mengikuti lomba arsip ya, mengikuti lomba arsip tingkat provinsi dan alhamdulillah kita juara 1 juga tingkat provinsi. Ketika kami mengikuti lomba arsip memang butuh perjuangan yang sangat keras. Jadi kami harus menjalani proses berbulan-bulan, perangkat desa mesti menata arsip berbulan-bulan, kerja pagi sampai sore supaya kita bisa menata arsip kita dengan baik. Nah dari situlah awal dari upaya itu mulai kelihatan hasilnya ketika kita dipercaya lagi untuk ikut lomba tingkat kabupaten, kan sudah punya bekal juara lomba arsip, sehingga untuk sisi administrasinya kita sudah mungkin selangkah lebih dahulu daripada desa-desa yang lain. Karena kemarin memang
titik berat di lomba itu adalah administrasi. Berikutnya setelah ada semacam verifikasi administrasi, dilanjutkan verifikasi faktual yang ada di lapangan, kita tidak usah melakukan perubahan yang besar, tinggal yang sudah itu kita jalankan lagi secara terus menerus dan konsisten ya. Akhirnya ya alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak termasuk kebersamaan masyarakat, karena memang lomba itu titik beratnya adalah di pemberdayaan masyarakat. Itu salah satu poin penting yang dinilai. Kita mencoba menampilkan apa adanya. Jadi Desa Tegal Sambi itu tidak pernah merekayasa. Jadi kita menampilkan apa adanya. Tim juri yang datang ke sini juga akan melihat apa adanya. Kita misalkan punya BUMDes, kita punya wisata, kita punya beberapa macam penghargaan yang pernah kita raih, itu memang apa adanya yang sudah memang kita miliki, kita laksanakan dari tahun ke tahun itu. Iya, Mas Aga, ini kalau kita lihat sosok Mas Aga yang sekarang ini berhasil sukses menjadi seorang kepala desa petinggi Tegal Sambi 2 tahun berturut-turut. Riwayat-riwayat sosok Mas Aga atau Bapak Agus Santoso ini kami semua juga pernah dibimbing begitu, yang dulunya seorang manajer dari Radio Erlisa, merambah lagi, sukses lagi dan menjadi seorang petinggi Desa Tegal Sambi 2 periode berturut-turut. Mungkin bisa diceritakan kepada masyarakat di Kota Jepara khususnya dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, biar nanti kita bisa meniru trik-trik rahasia apa sih sehingga bisa konsisten, bisa menjadi suri tauladan seluruh masyarakat di Desa Tegal Sambi, sehingga Desa Tegal Sambi ini tetap bertahan dengan keberhasilannya, dengan kesuksesannya, bahkan lebih maju dari kemarin. Iya, kita mencoba kemarin ketika pemerintah kabupaten pernah mencanangkan adanya Smart City atau kota pintar. Sebelumnya jauh sebelum itu kita tuh sudah punya semacam gagasan untuk bahwa desa ke depan itu harus betul-betul menjadi desa unggulan. Saya ngomong-ngomong dengan teman-teman di semua elemen desa, kita harus mewujudkan untuk memiliki yang namanya Smart Village. Jadi desa pintar. Desa pintar di sini yang kami maksud itu tidak harus memang kalau kita bicara pintaran identik dengan IT. Tapi sebetulnya desa pintar di sini kita maksud adalah desa dengan tampilan apa adanya. Bahwa dengan memberdayakan masyarakat, kemudian kearifan lokal yang kita tumbuhkan. Kemudian kalau dulu ada masyarakat yang demikian guyup ya, kerja bakti untuk desanya, itu sebetulnya hal-hal itu yang mulai kita tumbuhkan. Karena diakui atau tidak, ketika ada dana desa, banyak nilai-nilai kebersamaan yang luntur ya. Jadi kalau dulu tanpa ada bantuan dari negara berupa dana desa maupun bantuan-bantuan yang lainnya, masyarakat itu bisa membangun desanya dengan gotong royong kan gitu. Nah, ketika ada dana desa itu nilai itu sudah ada sebagian yang luntur. Nah, itu yang coba kita munculkan kembali. Kita munculkan kembali bagaimana kegotong royongan masyarakat kita munculkan lagi. Kita menghidupkan lagi supaya masyarakat itu merasa handar beni ya. Handar beni itu ikut memiliki desanya. Dengan masyarakat punya sikap ikut memiliki desanya, insya Allah masyarakat tidak lagi berat ketika misalkan harus mengeluarkan sebagian tenaga, pikiran maupun mungkin dari sisi finansial itu dikeluarkan, tidak merasa berat karena memang ini desa kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang membangun. Nah, sebetulnya dari Desa Pintar atau Smart Village itu harapan kami beberapa kali sudah pernah kami usulkan ke beliau-beliau yang ada di tataran lebih tinggi. Ini harus dikembangkan. Desa Pintar atau Smart Village harus dikembangkan karena ini bisa menjadi pilot project untuk menuju ke Smart City.
Smart City tidak cukup untuk digembar-gemborkan demikian saja, tapi perlu dikerjakan secara terus-menerus. Jadi kalau kita bekerja di desa kan nggak boleh capek kan gitu. Iya. Tidak boleh capek, tidak boleh cepat puas, Iya. dan tidak boleh berhenti karena pada prinsipnya pengabdian itu tiada akhir ya. Iya, Pak. Pengabdian bagi kita adalah selama Allah masih memberikan kita umur panjang, disitulah pengabdian kita berjalan terus-menerus untuk kemanfaatan masyarakat yang lebih luas. Di sini kita jadi pingin tahu begitu ya, Bapak Agus Santoso, untuk kedepannya supaya Desa Tegal Sambi ini tetap bertahan, setidaknya bertahan begitu di posisi desa unggulan dan tetap menjadi desa percontohan untuk desa-desa yang lain. Apa sih yang akan Bapak Agus Santoso rencanakan untuk ke depan? Jadi di pemerintah desa itu kan kita tim ya, kita tim kerja. Jadi apa yang kita hasilkan ini merupakan buah kerja kita bersama. Jadi tim kerja ini yang memang kita kuatkan sehingga semuanya memiliki andil yang sama untuk memajukan desanya. Dan kami meyakini bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ya gitu. Jadi selama kita ikhtiar itu kan wajib, tapi hasil nanti kita serahkan kepada Allah yang memberikan hasil apapun memang harus kita terima dengan lapang dada. Tapi ikhtiar itu memang wajib kita laksanakan untuk membuat desa ini menjadi semakin baik dan semakin baik lagi. Kuncinya adalah kita tadi yang saya katakan untuk senantiasa mengajak serta masyarakat, memberdayakan masyarakat. Karena memang kita apapun yang kita kerjakan itu berawal dari kesenangan masyarakat. Kalau itu buat masyarakat senang, tidak ada yang berat kan itu. Misalkan kita kepingin ini, kita membuat bangunan ini ya, ini kan hasil dari hadiah juara lomba desa. 1 miliar itu separuhnya sendiri kita buat untuk ini, yang separuhnya ada untuk parameter-parameter yang lain seperti gapura desa, kemudian ada peningkatan SDM, ada tempat sampah, ada untuk kegiatan-kegiatan yang lain termasuk rehab atau membangun kantor balai desa. Nah, separuhnya kita buat untuk peningkatan sarana prasarana wisata. Yang pondok wisata ini insya Allah nanti 1 atau 2 bulan ke depan kalau selesai insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Bupati Jepara, memperkuat destinasi wisata yang sudah kita bangun selama ini. Nah, ini juga berawal dari usulan masyarakat. Ketika di Tegal Sambi ini sudah ada pantai, sudah ada hotel, berarti kita mesti menumbuhkan sisi yang lain, dalam hal ini kuliner. Jadi nah, kita juga menyadari masyarakat kita ini kan termasuk masyarakat yang suka jajan ya. Artinya senang untuk daripada ngopi di rumah, senang ngopi di warung atau di kafe atau di angkringan. Nah, itu kegemaran seperti itu yang coba kita sentuh. Dari kegemaran masyarakat itu yang kita yakini bahwa masyarakat itu kepingin dimanjakan. Makanya tempat ini juga harapan kami termasuk salah satu memanjakan masyarakat, bisa santai-santai di depan hotel, di hotel di depannya, kemudian tinggal jalan beberapa langkah sudah bisa menikmati pantai. Di sepanjang pantai ini yang kemarin warung-warungnya juga terlihat mungkin kurang dari sisi estetikanya kurang bagus, mulai kita poles, yaitu dengan bangunan-bangunan gazebo untuk mempercantik wajah sepanjang pantai Tegal Sambi. Nah, cuman ini yang kita coba untuk memanajemen masalah ini menjadi berkah ke depannya. Artinya ketika kita bicara wisata, tentu situ muncul masalah, misalkan masalah sampah kan itu. Beberapa waktu lalu kita pernah belajar ke Panggung Harjo. Panggung Harjo itu masih di Kabupaten Bantul. Bantul. Itu sebuah desa dengan prestasi tingkat nasional di Bantul. Di sana juga demikian, ternyata masalah sampah menjadi masalah yang utama. Nah, tapi akhirnya alhamdulillah masalah sampah itu ketika
ditekuni, dikelola, dipilah, kemudian diolah, itu bisa menjadikan berkah, artinya bisa mendatangkan pendapatan asli desa yang tidak sedikit. Nah itu yang coba kami mencoba tiru ya, karena memang ketika kita studi banding kan kita selalu modalnya ATM ya, amati, tiru dan modifikasi, kan itu. Jadi kita untuk meniru sesuatu yang baik saya pikir tidak ada salahnya. Jadi kita meniru nanti untuk pengelolaan sampah di desa lain, semoga nanti di sini juga bisa kita terapkan. Insya Allah tahun ini kita sudah mulai menganggarkan untuk angkutan sampah. Jadi untuk angkutan sampah kita mulai dulu nanti dari yang terkecil. Juga di Jepara sendiri di daerah Melonggongan sudah ada untuk mengelola satu RT saja bisa mendatangkan hasil sampai puluhan juta. Nah itu sesuatu yang menginspirasi dari hal-hal yang baik di desa lain akan kita coba terapkan di sini. Jadi nanti di sampah yang awalnya menjadi masalah di desa Tegal Sambi, ke depan harapan kami menjadi berkah, menjadi potensi untuk meningkatkan pendapatan hasil desa. Itu salah satu dari sampah. Di samping juga bisa membuka lapangan pekerjaan ya, termasuk wisata ini juga alhamdulillah. Jadi kita paling tidak setiap setelah kita mengeluarkan atau menerbitkan perdes wisata, kita bisa mengelola pantai ini tiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Jadi mulai yang petugas narik tiket kan itu juga kerja di situ. Nanti kalau pondok wisata ini sudah jadi juga paling tidak membuka lapangan pekerja untuk yang masaknya atau yang jaga nanti security-nya. Itu semua nanti kita coba untuk kita kembangkan ya, berawal dari tadi kita studi banding atau kita meniru di desa-desa yang lebih baik. Yang intinya harapannya ke depan bisa meningkatkan potensi atau pendapatan hasil desa. Karena kan tidak selamanya kita bergantung kepada dana desa. Jika suatu saat regulasinya berubah atau mungkin kebijaksanaan atau kebijakan pemimpin itu berubah, desa ini nggak gagap lagi. Tadi sudah punya sesuatu yang diandalkan untuk pendapatan hasil desa. Betul, iya. Setiap tahun ini di Desa Tegal Sambi ini diadakan semacam pesta juga, yaitu pesta perang obor, yang itu harus selalu dilaksanakan setiap tahun, wajib, seakan-akan menjadi sebuah kewajiban. Kenapa dan bagaimana hal itu bisa dilaksanakan, Mas Aga? Mungkin bisa diceritakan. Iya, jadi perang obor itu memang perhelatan tahunan yang kita laksanakan tiap tahun ya. Itu adalah sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Jadi perang obor yang sudah sering kali Mbak Dinda dengar bahwa sejarah perang obor itu kan berawal dari Ki Gemblong dan Mbah Kiai Babatan itu kan. Kemudian beliau berwasiat untuk kedepannya supaya generasi muda melestarikan tradisi perang obor. Nah itu kalau kita laksanakan sampai sekarang, ini sebagai bukti bahwa warga masyarakat Tegal Sambi itu tawaduk ya. Jadi betul-betul membuktikan bahwa kita ini warga yang taat kepada orang tua kita. Karena kita meyakini bahwa apapun yang diminta atau yang apapun yang diperintahkan orang tua kita itu harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Filosofinya begini, taruhlah misalkan orang tua kita itu memiliki misalkan sepeda butut kemudian diberikan kepada kita anaknya. Walaupun sepeda itu tidak kita pakai, tapi minimal mesti kita rawat, dilap, diminyai supaya kelihatan mengkilat. Nah itu menurut saya itu bagian dari kita taat pada orang tua kita, bahwa apapun yang pemberian orang tua kita mesti kita rawat ya. Baik Pak Agus Santoso, masih di masalah perang obor ini, kalau di sini kan terkenal banget gitu, tiap tahun dilaksanakan dan terkenal banget sampai nasional. Terkenalnya sampai nasional, bahkan mungkin mendunia ya. Kenapa bisa sampai seperti itu?
Ya karena mungkin sikap warga Tegal Sambi yang konsisten, yang memang tidak pernah meninggalkan tradisi perang obor sebagai bukti kecintaan terhadap desanya, melestarikan tradisi, melestarikan budaya itu merupakan sesuatu bagi kita ya wajib ya kita melestarikan itu, karena memang Tegal Sambi diantaranya terkenalnya karena perang obor, dan perang obor itu bisa menginspirasi banyak hal ya. Jadi diantaranya yang dari perang obor itu anak-anak atau para generasi muda itu membuat sebuah tarian obor. Kemudian ada teater obor. Iya, Kemudian juga ada kemarin yang sudah sempat rekaman video klip itu lagu tentang perang obor. Iya. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah inovasi berupa batik dengan motif perang obor. Nah itu berawal dari perang obor itu menginspirasi para generasi muda untuk berkarya membuat lebih baik supaya desanya tambah moncer, tambah memiliki keunggulan atau nilai tambah dibanding sebelumnya gitu. Kalau kita mendengar cerita-cerita masyarakat luas begitu, kalau perang obor itu tidak dilaksanakan, ya katanya akan ada masalah, katanya akan ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Apakah benar itu kira-kira? Memang sejauh ini kita tidak pernah tidak melaksanakan perang obor ya, sehingga kalau ditanya perang obor itu tidak dilaksanakan akan terjadi apa-apa, ya kita tidak bisa menjawab. Bisa iya, bisa tidak, karena memang selama ini kita selalu melaksanakan perang obor. Itu tadi karena bukti bahwa kita ini taat terhadap orang tua kita. Ketika beliau ini meminta kita untuk melaksanakan perang obor, ya kita laksanakan saja. Kita yakin bahwa di balik perintah orang tua kita itu pasti ada berkah di situ. Iya, ya. Betul sekali. Terima kasih ya Mas Aga, Bapak Agus Santoso. Semoga perang obor tiap tahunnya terus dijalankan semakin meriah. Amin, gitu amin. ya. Dan Mas Aga juga semakin sukses ke depannya. Amin. Untuk terus maju. Dan untuk Desa Tegal Sambi, semoga Tegal Sambi selalu di hati. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.